memperkuat identitas rumah misi kita. Ibu Bapak, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, dalam ilmu pembangunan, rumah yang kuat biasanya paling kurang ditentukan oleh dua hal: materi-materi yang kuat, tetapi juga teknik konstruksi membangun tersebut. Ada tiga konstruksi rumah yang seringkali dianggap kuat. Konstruksi beton bertulang, karena keunggulannya sangat tahan terhadap gempa, angin kencang, dan kebakaran. Konstruksi baja, keunggulannya tahan terhadap bencana, angin kencang, dan tidak rentan terhadap pembusukan. Dan konstruksi batu bata yang juga tahan terhadap cuaca ekstrim dan beban berat. Dalam bacaan pertama hari ini, kita mendengar Yesaya mengungkapkan nyanyian pujian kepada Allah karena kota Yerusalem yang lama, yang penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan ketidakbebasan, dan tidak ada rasa penyesalan terhadap dosa, sudah dihancurkan. Dan kini orang diajak untuk masuk dan mendiami Yerusalem, kota dengan konstruksi baru yang kuat. Tetapi syarat untuk masuk ke dalam Yerusalem yang baru ini adalah, yang pertama, hati yang teguh, yang kedua, sanggup menjaga damai, dan yang ketiga, iman akan Allah. Syarat pertama, hati yang teguh. Keteguhan hati itu nyata dalam sikap memegang kebenaran dan tetap tinggal dalam kebenaran. Orang yang memiliki prinsip hidup yang benar tidak gampang jatuh dalam sikap kompromistis, tidak ikut arus, dan tidak bersekongkol dalam hal-hal yang buruk. Ia bahkan sanggup menunjukkan kekeliruan orang lain dengan cara yang sangat elok. Syarat kedua, suka memelihara perdamaian. Hidup yang dijiwai dengan roh kedamaian meletakkan kepercayaan akan Yahweh sebagai kekuatan. Sebagaimana kita dengar, Yahweh adalah gunung batu yang kuat dan kekal. Mempercayakan diri kepada Tuhan membuat orang sanggup melawan roh-roh jahat yang memecah belahkan. Dan syarat ketiga, iman yang teguh, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melaksanakan kehendak Bapa. Ketiga syarat ini kita bisa rangkum dalam satu kalimat. Iman yang teguh memungkinkan orang memegang kebenaran dan memperjuangkan kedamaian dan keadilan. Itulah cara Yesaya mengonstruksi Yerusalem baru sebagai kota yang kokoh, kota yang kuat dan megah. Sebagai komunitas SWD, kita diajak juga untuk memperkuat identitas kita sebagai SWD melalui dialog profetis dengan matra kasnya. Kita ingat bahwa dalam pembicaraan tentang kapitel terakhir, kita dituntut untuk memperkuat identitas kita itu di tengah dunia yang sedang terluka. Maka memperjuangkan kebenaran dan keadilan, membela hak-hak kaum tertindas, memastikan kaum muda dan anak-anak memiliki keberakaran dalam salam sabda adalah proyek-proyek yang bagi kita bagaikan mengumpulkan material-material yang kuat untuk pembangunan rumah SWD itu. Kalau kita lihat atau kita lewat di depan pintu dekat Sapam di sana, di kantor GPIC di sana itu tertulis di pintunya, "If you want peace, work for justice." Jika engkau ingin damai, bekerjalah untuk keadilan. Kita sebagai komunitas SWD dan Ledaro, kita dituntut untuk membangun rumah yang menjadi landasan spiritual kita. Membangun rumah SWD di atas fondasi Sang Sabda memuat juga dua hal tadi, material yang baik dan konstruksi yang juga baik. Kebertahanan dalam kerohanian dan komitmen religius
terungkap juga dalam solidaritas kita. Dan ini adalah bagian dari landasan misi kita. Fondasi seperti ini membantu kita membangun hidup kita demi opsi dasaria, mengembangkan aspek misioner yang memperkuat ciri SPD dalam misi di tengah dunia yang terluka. Sore hari ini kita bersyukur dan kita bergembira karena hadir bersama kita komunitas Oda Sika yang mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi bersama. Dan sebentar setelah selesai perjamuan bersama ini, mereka mengambil bagian dalam komunitas-komunitas kita di unit untuk kita saling berbagi kasih, men-sharingkan pengalaman, men-sharingkan perjuangan hidup kita dalam kasih Allah yang membebaskan, kasih Allah yang damai dan adil. Kita juga pada level sekolah hari-hari ini sedang ada upaya menggalang dana, dan saya harap juga mungkin di komunitas kita Seminari Tinggi untuk mengambil bagian dalam aksi kemanusiaan untuk para sama saudara kita yang tertimpa banjir di Sumatera. Kita juga telah terlibat dalam banyak hal, dalam advokasi geothermal atau juga dalam misi-misi kategorial yang kita buat di unit. Ada yang di penjara, ada yang di Trukep, kemudian ada berbagai tempat lain, petani garam dan lain sebagainya. Dokumen Dileksi T dari Paus Leo ke-14 yang juga merupakan kelanjutan dari ensiklik Paus Fransiskus Dileksi Nos. Ia telah mengasihi kita, mengajak kita untuk melakukan pertobatan sebagai bentuk revolusi Injil dengan melawan ketidakadilan sosial ekonomi. Paus Leo ke-14 menyerukan perlunya sikap pengakuan dan pemberantasan struktur ketidakadilan melalui pertobatan pola pikir dan kebijakan publik untuk mendistribusikan kekayaan secara adil, mengintegrasikan cinta sebagai etika universal, dan melawan kapitalisme yang kosong moral. Dalam konteks kita diminta untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk mengatasi keadilan sistemik dan bukan sekedar amal sementara. Semua ini adalah cara kita mengumpulkan material dan membangun rumah identitas kita, rumah SPD, dengan teknik konstruksi yang berakar dalam sabda Allah dan kaul-kaul kebiasaan kita. Dalam cara yang demikian, kita tetap berdaya dalam menginspirasi banyak orang. Karena itu, kalau masih ada anggota komunitas yang merasa beban, yang merasa tertekan, dan tidak bebas dalam corak hidup di rumah kita, di Ledadero, maka dan juga kalau dia sendiri tidak memiliki minat dalam sang sabda, dia bagaikan orang yang sedang mendirikan rumah di atas pasir. Dan rumah ini memungkinkan iblis gampang untuk menyelinap masuk dan merusak bangunannya dari dalam. Sehingga kalau ada badai yang melanda rumah ini atau dengan kekuatan hanya 1 skala Richter, ya bisa saja dia gampang dirobohkan. Pastikan bahwa kita punya material untuk keberadaan religius dalam sang sabda, material dialog interkultural dalam matrakas, agar ada pergerakan formasi untuk misi, dan misi punya dampak untuk formasi. Membangun hidup di atas dasar wadah seperti ini berarti kita tengah membentuk identitas kita yang tak tergoyahkan, bukan identitas ganda yang abu-abu. Jangan sampai komunitas biara kemudian menjadi unit kos. Semoga Advent kita ini membantu kita mendirikan dan mendiami rumah SPD dengan konstruksi beton bertulang dalam sang sabda.